bahan masukan untuk kami tim dosen ya, untuk memberikan nanti di bahan-bahan UAS. Oke. Oke, itu kita sekarang akan masuk ke topik yang baru setelah kalian selesai UTS. Oke. Terakhir kita bahas apa ya, Ali ya? Masih ingat Ali? Apakah masih ingat, Li? Masih ingat kita terakhir bahas yang mana? Potongan. Sebelum potongan sebelum UTS saya memberikan pengantar tentang pemberian dimensi ya. Masih ingat nggak? Oke, ya. Jadi saya akan lanjutkan ya, mungkin nanti review sedikit tentang dimensi dan pemberian dimensi ya. Apakah layar saya sudah terlihat? Ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya akan lanjutkan materi tentang pemberian dimensi pada gambar teknik ya. Nah, pada modul ke-8 dan ke-9 ini atau pertemuan ke-8-9 ini tentang materi dimensi ada beberapa hal yang akan dibahas ya. Pertama yaitu tentang konsep dasar pemberian dimensi, standar-standar berkaitan dengan pendimensian, prinsip penulisan dimensi, elemen-elemen dimensi, indikasi toleransi, dimensi khusus, dan beberapa aturan simbol yang digunakan pada pemberian dimensi dan toleransi di gambar teknik, ya, dan juga ada nanti beberapa contoh penyederhanaan pemberian dimensi untuk bentuk-bentuk fitur yaitu yang berbentuk lubang. Nah, adapun capaian di modul ke-8, ini harusnya ke-8 ini, diharapkan kalian mampu untuk memahami aturan elemen dan penyederhanaan yang berkaitan dengan pendimensian dan toleransi. Secara kemampuan, kalian diharapkan mampu untuk mencantumkan dimensi dan toleransi dengan sesuai atau dengan benar sesuai dengan standar. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada dua pekan yang lalu sebelum UTS, bahwa apa sih dimensi itu sebetulnya? Dimensi atau ukuran sebetulnya dapat diartikan sebagai nilai numerik yang dicantumkan dalam satuan pengukuran tertentu pada gambar teknik, di mana ini dituliskan dengan adanya garis, simbol, dan angka. Ya, tiga hal itu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga di 2 minggu yang lalu, bahwa dalam pemberian ukuran atau dimensi, ada yang disebut dengan ukuran secara function, fungsinya, non-function, dan sifatnya di auxiliary atau pembantu, ya. Nah, atau tambahan. Nah, ini contoh penunjukan ukuran ya. Ingat, dalam pemberian ukuran ada standar ukuran yang nulis angkanya itu di atas garis. Jadi ini, begini. Gambar ini gambar dasar ya. Di sini ada ini namanya garis dimensi. Oke. Garis dimensi. Ini angka ukur, angka dimensi. Kalau Anda perhatikan, ada yang angka dimensinya ini di atas dari garis dimensi. Contohnya pada gambar ini. Namun ada juga yang garis dimensinya itu dia memotong, angka dimensi ini memotong garis dimensi. Ya. Nah, coba ada yang masih ingat nggak apa beda standar yang digunakan ya dalam menuliskan angka dimensi yang dia di atas garis dimensi sama dia yang motong garis dimensi. Apa bedanya ya?
Beda antara Eropa dan Amerika bukan, Pak? Ya, ini yang jawab adalah Hanif. Good. Hanif itu NIM-nya berapa ya, Hanif? 172. 172, Pak, belakang. Oke, good. Bedanya yaitu standar apakah dia menggunakan ISO, ya, satu lagi menggunakan standar American atau ASME. Di mana standar ISO ini menuliskan angka dimensi di atas dari garis dimensi. Kalau standar Amerika, dia meletakkan angka dimensi atau angka ukur di atas atau memotong garis ukur. Nah, itu bedanya ya. Nah, ini juga prinsip-prinsip penunjukan ukuran. Jadi pertama penunjukan ukuran yang sifatnya dia besaran, yaitu panjang, diameter, ketebalan. Contoh di mana angka-angka ini menunjukkan ukuran besaran. Yang kedua, penunjukan ukuran kedudukan atau posisi. Oke. Gampangnya gini. Apa bedanya penunjukan ukuran besaran dan penunjukan ukuran kedudukan atau posisi? Ada yang bisa coba jelaskan? Jadi fungsi dari angka ukur ini untuk memberikan informasi terkait dengan besaran, ukuran besaran, atau ukuran dari fitur. Kalau yang kedua, lokasi. Ada yang bisa bantu saya menjelaskan apa bedanya dua penunjukan ukuran ini? Ada yang Kiara bisa bantu saya? Halo Kiara? Ya. Bisa bantu saya Kiara? Kalau nggak salah, Coba. Gampangnya begini. Kalau di atas, ya, informasi apa yang Kiara dapatkan untuk ukuran lubang, Kiara? panjangnya. Diameter ya, Lebar. kalau lubang itu diameter ya. 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 Betul? Diameter Ya. lubang? Oke. Diameter itu menandakan besaran kan ya, Kiara ya? Iya. Oke, jelas ya. Gampangnya kita tinjau yang lubangnya. Kalau yang di atas untuk menunjukkan besaran itu kita pengen ngasih tahu nih, lubang itu punya diameter berapa? Cukup nggak kalau kita ngasih tahu bahwa ini kita punya lubang 14 mm? Cukup nggak, Kiara? Enggak. Enggak. Apa yang kurang, Kiara? Posisinya, letaknya. Letak apanya? Lubangnya. Letak lubang atau kalau kita ngomongin lubang itu letak pusat lingkaran lubang itu ya, Kiara ya? Iya. Sehingga selain kita harus menunjukkan Oke, nah, sorry, tadi terputus ya. Oke. Nah, yang pertama informasinya nggak cukup ya, Kiara ya. Kalau kita ngegambarin lubang, tapi cuma ngasih tahu, ini kami punya punya lubang ukurannya
14 mm diameternya. Kan nggak cukup ya Kiara ya. Kita perlu informasi pusat lubang itu ada di mana. Dia berpusat 15 mm dari tepi sebelah kanan dan 12 mm dari tepi sebelah bawah. Nah, maka inilah yang disebut dengan dimensi yang memberikan informasi besaran, sedangkan yang di sini dia informasi kedudukan atau lokasi dari sebuah fitur. Ya. Terlihat bedanya ya, Kiara ya? Iya. Jelas ya, Kiara ya? Gampangnya di Jelas, situ. Pak. Iya. Yang kedua, misalkan ada naikan dengan panjang 14 mm. Lokasinya di mana? 30 mm dari sisi sebelah kanan. Misalnya gitu, ya. Jadi ada informasi yang memberikan besaran fitur, ukuran sebuah fitur, ada yang memberikan informasi lokasi dari sebuah fitur. Oke? Clear ya sampai sini ya? Nah, makanya sebetulnya di sini kalau Anda harus mengidentifikasi mana besaran yang merupakan penunjukan ukuran besaran, yang ukuran berapa aja. Halo, Kiara? Bisa panggil satu nama? Panggil satu nama. Saya Ya. Pak. Ya, siapa ini? Fadil Pak. Oke, silakan Dil. Kalau untuk yang ukuran yang pertama yang 80. 80. Iya. Oke. 80. Terus untuk yang posisi ada 30 sama 36, 35. Oke, 30, 35 ini menunjukkan posisi menunjukkan pusat posisi dari lingkaran. fitur pusat lingkaran. Ya. Sedangkan 40 menunjukkan juga ini. Kalau ini posisi atau besaran, Fadil? Ukuran Besaran ya, besaran ya. Iya. Kalau diameter. posisi hanya 30 dan 35. Ya. Terlihat bedanya ya di sini ya? Iya Pak. Oke. Itu dulu yang dipahami oleh kalian, karena supaya nanti kalian nggak ngasih ukuran nggak sembarangan, tapi tahu dasar ngasih ukuran itu apa, ya. Itu dulu ya. Oke. Nah, dalam pemberian garis ukuran, ya, dalam pemberian ukuran itu nanti ada istilahnya garis penunjuk, tanda awal, garis dimensi atau garis ukur yang tadi saya sudah sampaikan, angka ukur, dan garis proyeksi. Oke. Garis proyeksi itu biasanya merupakan perpanjangan dari garis utama, garis gambar diperpanjang, barulah dia nanti dihubungkan dengan garis dimensi. Ya. Angka akhir garis dimensi atau garis ini biasanya berbentuk seperti tanda panah seperti ini atau seperti ini ya. Ada dua pilihan biasanya dalam garis dimensi, ujung dari garis dimensi ini. Ada yang tanda panahnya itu segitiganya terbuka, ada yang tertutup. Apa bedanya nanti kita bahas ya. Kedua-duanya sama-sama betul. Oke, ini contoh pemberian garis ukur dan garis bantu ya. Jadi ini angka ukur, ini garis ukur, ini garis bantu. Dalam pembuatan garis bantu, ini harus ada jeda antara garis gambar dengan garis bantu. Harus ada space di sini. Ya, jadi nggak boleh jadi satu garis yang terhubung. Ya, kurang lebih sekitar 1,5 gap extension line. Dan juga biasanya jarak dari garis bantu, extension line atau garis bantu, dengan garis ukur ini kurang lebih ada jarak 3 milian. Ya. Oke. Nah, itu beberapa aturan dalam pemberian garis ukur. Dan juga biasanya dalam memberikan garis ukur, di sini tidak boleh ada gap untuk fitur-fitur yang berbentuk lingkaran. Kalau dia berbentuk fitur
persegi atau bentuknya dia permukaan rata, ini sebaiknya ada gap, tapi kalau dia merupakan garis sumbu yang terhubung dengan garis bantu, maka tidak boleh ada gap. Ya, oke. Center line dapat juga digunakan sebagai garis bantu. Oke. Ini saya berikan beberapa pemberian sebuah ukuran. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Ini dia bentuknya sama. Bentuknya sama. Dari ketiga gambar itu, mana yang pemberian ukurannya betul? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Halo? Nomor 3 bukan, Pak. Ya? Yang nomor 3 bukan, Pak, yang benar. Nomor 3. Kenapa nomor 3? Kalau yang nomor 1 dan 2 itu garisnya, garis bantunya itu terlalu banyak, Pak. Jadi kayak terlalu rame gitu, Pak, garis ukurannya. Yang nomor 3 itu informasinya sudah cukup gitu untuk setiap panjang dan besaran masing-masing garisnya itu. Oke. Pertama begini dulu. Sebisa mungkin garis bantu tidak boleh memotong garis ukur. Ya. Maka nomor 2 udah pasti salah. Karena di sini garis bantu memotong garis ukur. Garis bantu memotong garis ukur. Oke, ini yang jawab tadi siapa? Khalif. Iya, Pak. Paham ya, Khalif ya? Jadi nomor 2 udah pasti salah dalam pemberian ukuran di poin-poin ini. Oke, Khalif. Jadi gitu, ingat-ingat ya, kalau kalian ngasih garis ukur, nggak boleh tuh namanya garis ukur motong dengan garis bantu. Oke? Clear ya? Sekarang, apa beda nomor 1 dan nomor 3? Saya, Pak. Oke, siapa ini? Fadil. Iya, Pak. Oke, Fadil mau berpendapat, Fadil? Halo, Pak. Ya, halo Fadil. Silakan Fadil. Kalau yang nomor Nomor berapa, kalau Fadil? nomor 1 kan dia ada garis bantunya yang memotong, Ya. sedangkan di nomor 3 tidak ada, Pak, yang Oke. bagian ini. Oke. Tapi ini ya, jadi yang Anda bingung itu di sini nih. Iya, iya. Ya. Pertanyaan saya gini, kalau Anda lihat nomor 3, jelas nggak kalau katakanlah ini 50 mili, ini 25. 25 itu dari mana ke mana? Halo? Dari mana ke mana? Kurang jelas, Pak. Nggak ada informasinya ya sini ya? Iya, harusnya Maka dikasih. ini tidak boleh. Iya. Yang betul itu adalah yang nomor 1. Jadi boleh, tapi tidak boleh ada gap. Iya. Jadi boleh garis bantu itu saling bersilangan, tapi tidak boleh ada gap di sini ya. Yang nggak boleh adalah kalau garis dimensi memotong garis bantu tuh udah nggak boleh. Oke, jelas ya? Jadi ini nggak bolehnya karena di sini nggak ada tuh garis bantu harus terhubung dengan garis gambar utama. Nggak boleh ada gap kayak gini. Ya.
Ingat-ingat itu ya, karena ini masalah dasar yang kadang sampai tingkat 4 nanti pas sidang, entah itu mahasiswa di teknik mesin, penerbangan, ataupun material, khususnya di mesin, itu banyak masalah, nggak ngerti. Mereka bikin gambar, ngasih garis dimensi, ya udah apa yang di-generate sama software, dia terima mentah-mentah. Padahal software itu biasanya mereka ketika nge-generate sebuah dimensi, kadang masih kurang baik juga bahasanya kayak gitu. Jadi akan sulit dibaca ya. Jelas nggak ya? Fadil, Halif, apakah cukup jelas? Mana yang kurang Jelas, benar atau benar? Jelas, Pak. Ya, jadi nomor 3 itu kurang tepatnya karena dia ada jarak yang cukup jauh antara garis gambar dengan garis bantu ya. Dapat diterima ya? Iya, Pak. Kalau yang D, kenapa dia salah? Salahnya di mana? Yang D. Salahnya di mana yang D? Garis dimensinya, Pak. Saling memotong. Garis dimensi. Garis dimensi ini nggak boleh nih ada di dalam gambar ya. Jadi ini harusnya ada di sini, tarik keluar, ini juga tarik keluar ke sini, ini tarik keluar ke sini. Jadi tidak diizinkan tulis garis ukuran itu di dalam gambar. Sebisa mungkin di luar dari gambar supaya tidak membuat rancu pembaca ya. Oke, jelas sampai sini semuanya? Hanif, jelas ya, Hanif? Jelas, Pak. Oke. Lanjut berikutnya. Dua gambar ini perhatikan. Beda ya, Hanif ya, dua gambar ini ya. Mana yang betul? Yang nomor 1 atau nomor 2? Ini bedanya, Nomor 2, Pak. bedanya Ada bedanya. Perhatikan dengan teliti. bedanya itu ya, Pak, apa? Nggak nempel gitu. Iya, mana yang betul? Kalau saya milihnya yang nggak nempel, yang nomor 2. Yang nomor 2 betul. Iya, Yang Pak, nomor kalau 2 menurut yang saya. betul. Oke, ada lagi? Opini yang lain? Ya, tadi. Saya nomor 1, Pak. Yang nomor 1, Pak. Oh, oke, Bima nomor 1, Ahmad Zaki juga nomor 1. Siapa lagi nomor 1? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, good. Fadil juga nomor 1 ya, good. Oke, kita lihat ya. Nah, ternyata karena di sini ada gap, ini justru nggak boleh. Justru kalau dia melewati garis gambar dengan garis bantu, ini tidak boleh ada gap ya. Void gap. Jadi gapnya ini dihilangkan sehingga ini harusnya menyambung seperti yang dilihat pada gambar nomor A atau nomor 1 ya. Oke, cukup clear ya, Hanif ya. Oke, Pak, tapi itu apakah nggak bakal mengganggu itu, Pak, gambarnya gitu? Mengganggu Nah, detail. Oke, begini Hanif, justru kalau dia ada gap, ini nanti makin ambigu ya. Jangan-jangan ini merupakan garis gambar yang tengah ini. Jadi sebisa mungkin kalau dia lurus ini menandakan bahwa ini merupakan satu garis, Hanif. Pun, Iya, Pak. karena begini juga nih, antara garis bantu dengan garis gambar, jenis garisnya beda atau sama ya? Nih, ya. Oh iya, beda. Berarti nggak ngaruh ya, Pak? Nah, harusnya nih. Ya. Tapi garis dimensi dengan garis bantu, jenis potongan tuh. Ya, makanya garis bantu itu kalau dia ngelewatin garis gambar,
dibuat, tidak boleh ada stop dulu. Ya, Oke, Hanif sudah Pak. paham, Hanif? Oke, Pak, paham, Pak. Oke, clear ya. Hanif, Anda boleh jawab lagi atau Anda boleh lempar ke teman Anda. Oke, semuanya. Dari dua gambar ini, kira-kira mana yang betul? Kanan atau kiri? Yang kiri bukan, Pak. Yang kiri ya, Ya. yang ini ya. Oke. Kenapa yang ini? Kenapa yang kiri? Jadi sebisa mungkin dimensi paling panjang itu ditaruh di paling luar. Berikutnya turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, dimensi-dimensi yang memiliki ukuran lebih kecil. Dan dengan ukurannya sama kalau bisa dibuat satu tingkatan. Ya. Dan dibuat di sisi yang sama. Dibuat di sisi yang sama. Jadi ini ukurannya panjang, dibuat tingkatan, yang pendeknya dibuat dalam satu tingkat yang sama. Kalau ini kan acak ya, bacanya nggak enak, bingungin. Kerasa bedanya nggak antara gambar A dengan B? Lebih suka mana kalian sebagai seorang yang membaca gambar? Lebih Yang mudah mana kiri. bacanya? Yang A, Pak. Yang A Yang ya. kiri. Dan baik. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Nah, gambar-gambar tadi tentunya tadi blind, ukurannya masih buta ya. Buta tuh kita belum ada angkanya, tapi cukup jelas ya. Ukurannya seperti apa? Oke. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Saya berikan, kita latihan lagi nebak ukuran ya. Ini kayaknya lebih menarik daripada kalian belajar baik teori ini. Oke, kita tebak-tebakan. Oke, pertama dulu. Halo, Allegra. Hadir, Pak. Oke, Allegra sudah bisa lihat layar saya? Sudah bisa, Pak. Allegra, pertanyaan pertama dulu. Ini standarnya apa? Amerika atau ISO atau ASME? Bukan ISO ya, Pak ya? Ya, ASME, Pak. ASME, American Style ya ini ya. Oke, Ya, Pak. American Style. Karena apa? Kenapa? Karena angkanya di tengah-tengah. Di antara garisnya. Oke, good. Very good. Oke, good. Allegra, menurut Anda, Allegra, Anda bisa nyebutin nggak 3 kesalahan dalam ngasih dimensi gambar ini? Maaf ya, Pak, kalau salah, Pak. Tapi kalau menurut saya yang agak bikin bingung mungkin yang 10 itu, Pak. Oke, 10. 10 yang lingkaran itu kayaknya salah nggak sih? Kenapa salahnya, Allegra? Itu kan gimana ya? Saya ragu-ragu juga sih, Pak, sebenarnya, Pak. Nggak boleh ragu. Anda belajar tuh nggak apa-apa salah, Allegra. Nggak apa-apa. Nggak ada hukuman bagi orang yang salah dalam belajar. Nanti kita cari tahu yang benernya, Allegra. Silakan, Allegra. Bentar, Pak. Ini kalau Anda ragu-ragu, hati-hati. Nanti suatu saat Anda suka sama cewek, kalau Anda nggak pernah ngomong, Anda nggak pernah punya pacar, Allegra. Percaya ke saya. Apalagi cowok ya. Oke, Allegra? Iya, Pak. Ya, harus berani, Allegra. Silakan, Allegra.
Yang ini kali Pak, yang 60 Pak. Yang Ya. 60 panjang itu. Ya, kenapa? 60? Harusnya yang dekat nggak sih Pak? Dekat sama sisi yang diukur. Mhm. Terus itu satu. Berarti Oke. yang 30 juga 30 Pak. Terlalu jauh. Oke. Terus apa lagi, Allegra? Ada lagi? Baru itu sih Pak yang kelihatan. Oke. Kalau kita ngomongin penunjukan besaran sama posisi, ya. Lingkaran ini aja. Ada informasi yang kurang nggak, Allegra, dari lingkaran ini? Ini ya Pak, R. Diameter atau radiusnya. Oke. Umumnya pakai diameter kita main ya. Ini belum ada diameternya berapa. Kita nggak mungkin dong bikin gambar atau nanti ini akan diproduksi diameternya berapa. Ya itu fatal karena diameter nggak dikasih tahu fatal. Yang kedua ini ukuran ini di dalam bisa mungkin ini tarik di luar. Oke, Allegra. Ini juga ya. Ini kan bisa diperpanjang ke sini atau bisa ke sana ya. Terserah mana. Baiknya mungkin ini ke kiri karena di kanan sudah banyak space-nya. Oke. Lalu itu yang penting ya, dasar. Lihat di sini. Ingat bahwa pemberian garis bantu terhadap benda garis utama harus ada gap ya, Allegra ya. Iya Pak. Sehingga di sini ini juga kurang tepat, Allegra. Betul? Ya. Betul Pak. Ini juga ini sebetulnya angka ini tidak boleh memotong di sini. Ini juga kurang baik. Terus geser lagi ke kiri, ya. Ini juga ya. Ini di sini tidak ada gap, juga kurang baik. Harusnya di bagian-bagian sini ada gap antara garis bantu terhadap garis utama, ya. Oke, di sini. Oke, pertama ya ini ya jelas tadi bahwa di poin ini harusnya ada gap antara garis ukur terhadap garis gambar. Nggak ada diameter dimensi garis ukur di dalam gambar. Ini juga nggak boleh nih. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Jarak antara satu ukuran dengan ukuran yang lain ini harusnya tersebar uniform. Maksudnya uniform itu kita harus konsisten. Kalau dari sini ke sini 5 mili, ya dari sini ke sini juga 5 mili. Kalau ini kan mepet ya, terlalu mepet ya Allegra ya. Sebaiknya 50-nya diturunin atau 60-nya dikeatasin. Supaya dibuat uniform jaraknya. Jelas nggak? Nah, hati-hati juga di sini ya. Ini harus konsisten penulisan angkanya. Apakah dia mau vertikal atau horizontal? Dibuat sekonsisten mungkin. Oke. Kalau ini harusnya dibuat vertikal atau dibuat 30 seperti ini 10-nya juga sebaiknya digeser. Ya. Oke. Sampai sini apakah cukup jelas terkait dengan aturan pemberian dimensi? Maaf Pak, izin bertanya. Silakan, Erik. Kalau misalnya gambar kita itu menggunakan proyeksi Amerika, apakah harus menggunakan dimensi Amerika style, Pak? Ya, sebaiknya begitu, Erik. Karena biasanya itu udah satu paket, Erik. Kalau kita ngomongin dia punya gambar proyeksi Amerika, gambarnya pakai standar Amerika. Kalau dia proyeksi Europe, dia menggunakan standar Europe. Meskipun mungkin dalam tataran belajar bisa jadi
keduanya bercampur aduk. Maksudnya gini, kalau ini kan namanya belajar, bisa jadi nanti Anda di pendimensiannya Eropa tapi proyeksinya Amerika. No problem, yang pasti dalam biasanya in real case ya, kasus nyatanya itu kalau gambarnya proyeksi Amerika ya ngasih dimensi juga American style atau azimuth. Kalau dia gambarnya European projection, ngasih dimensinya menggunakan standar ISO. Umumnya gitu, Erik. Terjawab, Erik? Iya, Pak. Cuman bingung aja kemarin praktikum pakai apa? Proyeksi Amerika tapi standarnya ISO dimensinya, Pak. Oke. Ya. Karena itu tatarannya masih belajar sebetulnya, Erik. Untuk melatih Oh, iya. proyeksi, yang kedua untuk, tapi umumnya gini, kalau Anda, karena kan gini, sebetulnya gambar itu produk dari manufacturer. Di mana produk itu dibikin, maka dia akan menggunakan style apa. Betul nggak, Erik? Iya, Pak. Gampangnya gini lah, kalau Erik suka nonton film-film Hollywood, pasti aksen yang digunakan adalah aksen Amerikan. Betul kan, Erik ya? Tapi kalau dia film-film misalkan katakanlah dari Inggris, pasti dia banyak menggunakan aksen British. Kurang lebih kan gitu ya, Erik ya? Begitu juga dalam gambar, kalau kalian menggunakan produk-produk Amerika, maka dari segi gambarnya pun akan keluar gambar-gambar yang mengacu ke standar Amerika. Dari mulai pandangan, dari mulai ukuran, pasti menggunakan standar itu. Begitu juga sebaliknya, kalau menggunakan produk-produk dari Eropa atau Asia umumnya ya, itu dari segi pandangan, itu pandangan ISO, standar yang diacu, segi pemberian ukuran atau dimensi pun menggunakan standar ISO. Oke, Erik, cukup jelas ya, Erik ya. Mungkin kalau praktikum karena masih tatarannya kalian supaya belajar dikombinasi, no problem ya, Erik ya. Oke, Pak. Terima kasih. Apakah terjawab, Erik, pertanyaan Anda? Terjawab, Pak. Oke, good. Boleh saya lanjutkan ke yang berikutnya atau masih ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau misalnya Pak dalam gambar itu dia kayak sudah sesuai aturan gitu Pak. Udah semua gitu garis dimensinya sama garis-garis bantu yang lainnya udah memenuhi aturan. Ya. Tapi untuk penulisan angkanya itu dia campur gitu Pak. Ada yang mengikuti ISO, ada juga yang mengikuti UX gitu Pak. Apakah itu termasuk kesalahan yang fatal gitu Pak? Iya, sebaiknya sih dalam nanti Anda menggunakan software. Kalau kita ngomongin software ya pertama, kesalahan itu diminimalisir, risk impact. Jadi si software ini udah secara otomatis nge-generate bahwa ketika, jadi di awal tuh gini kalau kita pakai software ya, you mau pakai standar apa nih kertasnya, termasuk standar pandangannya, apakah European atau ISO ataukah American, itu udah pasti itu. Nah nanti ngasih ukurannya pun itu udah generate otomatis. Biasanya kesalahannya itu hanya kesalahan garis. Banyak tuh gambar yang garis dimensinya ngawur karena dia kan otomatis ya, jadi nge-generate asal muncul aja. Tapi kalau dari angka udah betul, kalau dia American semua, kalau ISO semua. Oke, itu kalau kita ngomongin gambar dari sisi kita penggunaan software nantinya. Kalau secara manual sebaiknya konsisten risk impact. Kalau you mau pakai standar ISO, semuanya pakai ISO. Angkanya di atas garis dimensi, dan juga aturannya juga, aturan pemberian angkanya juga ngikutin standar ISO. Kalau you mau pakai standar ASME, semua konsisten menggunakan standar ASME. Kurang lebih gitu dari sini Pak. Jadi dalam engineering itu, apalagi nanti kalian ngomongin standar, sebetulnya yang paling penting adalah konsistensi risk impact. Oke? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, good. Ya. Jadi begitu risk impact ya. Terjawab ya risk impact ya. Terjawab Pak, terima kasih Pak. Oke.
Ya, jadi ya itu konsistensi yang terpenting. Nanti kalian akan belajar dan paham lah kenapa saya ngomong gini ya. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah ini saya sedikit ice breaking lah ya sebelum saya masuk ke exercise yang kedua ya. Tadi karena saya ngomong-ngomong tentang konsistensi, mungkin dari kalian ada yang suka baca buku ya, ada yang pernah dengar buku judulnya The Art of Impossible belum? Ada yang pernah baca atau searching ya, buku judulnya The Art of Impossible. Jadi kurang lebih gini, saya ice breaking lah 5 menit ya. Di buku itu, ya dia lulusan Oxford atau Stanford ya, ngasih 2 pilihan dalam hidup kalian ya, yaitu namanya ada finite game atau infinite game. Finite game itu contohnya kayak kalian main futsal. Kalau di sini ada yang suka main futsal nggak? Elang suka main futsal, Elang? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Kalau you main futsal, udah jelas belum siapa yang menang? Waktunya bakal habis kapan? Aturan mainnya udah jelas ya. Kalau kena tangan itu handsball, waktunya cuma berapa menit kali berapa menit, jumlah pemainnya sudah jelas. Yang menang adalah yang banyak memasukkan gol. Betul nggak? Iya, Pak, betul, Pak. Ya, itu namanya finite game. Kalau you hidup nanti, berkarir, bekerja, setelah lulus, itu namanya infinite game. Nah, infinite game itu gini, Anda bikin karya, Anda bekerja, itu lawannya nggak tahu siapa. Goalnya nggak tahu. Yang menang itu yang gimana. Target setiap orang atau setiap dari kalian itu beda-beda. Ada yang targetnya saya pengen berkarir di sini, ada yang dan itu nggak ada rules-nya. Kalau dalam main futsal tadi kan handsball itu udah jelas ya, itu sebuah pelanggaran. Betul ya, Elang ya? Tapi dalam infinite game, rules itu nanti didefinisikan sendiri. Apakah nanti Elang mau bercita-cita jadi businessman, kayak Elon Musk, apakah pengen jadi inventor, ya kayak Tesla misalnya, ataukah pengen jadi pekerja di corporate, itu semuanya infinite game ya. Nah, satu hal yang akan dalam permainan infinite game itu adalah konsistensi. Seberapa kalian bisa konsisten untuk memainkan infinite game itu, karena tantangannya akan lain setiap waktunya ya. Jadi saya cuma berpesan bahwa nanti suatu saat ya, bahwa konsistensi itu penting dalam kalian memilih nantinya mau karir di mana. Ya. Karena kunci dari infinite game itu adalah di konsistensi. Bukan cuman orang yang pinter, bukan cuma orang yang IPK-nya gede, tapi mereka semua akan kalah sama orang-orang yang konsisten. Ya. Nah, itu hanya ice breaking lah ya. Kalau kalian pengen jelas bukunya ya, ngebahas tentang apa sih infinite game itu, ada di The Art of Impossible. Termasuk dia ngasih contoh, karena dia pendekatannya lebih ke science fiction ya. Dia ngasih contoh daily activity kita itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Dari mulai kita sering nulis, apakah kita orang yang cuman cuek ketika pola pikir dan pola hidup dari kalian. Kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, dalam hal belajar, dalam hal kalian ngejar prestasi, dalam hal kalian berteman, bersosialisasi,
budayakan membangun diri yang baik ya. Oke, sampai situ. Oke. Kalau mau share bukunya nanti saya share. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Kita balik lagi ke topik ya, terkait dengan pendimensian. Apakah ada pertanyaan? Khalif, ada pertanyaan Khalif? Arifatur Rohma ada pertanyaan? Atur, ada pertanyaan? Wah, Joko Bayu nih yang belum ada suaranya. Ada pertanyaan Joko Bayu? Belum ada, Pak. Belum ya? Sehat Anda Joko Bayu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya, Joko Bayu ya. Iya, Pak. Oke, Joko Bayu. Oke, Anda perhatikan ini ya. Kira-kira nih. Oke, saya beri waktu 3 menit. Joko Bayu dan yang lain siap-siap, nanti dipanggil Joko Bayu. Dari gambar ini, Anda bisa sebutkan 3 kesalahan apa yang dilakukan dalam pemberian dimensi di gambar ini. Siapa yang nelpon nih? Oh, udah bisa tadi. Oke. Joko Bayu, sudah nemu Joko Bayu salahnya di mana? Inkonsistensi nggak sih, Pak? Inkonsistensi itu di mana? Itunya. Atas sama kanan sama apa? Penaruh peletakan itunya. Peletakan apanya? Dimensinya ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Itu sebenarnya Oke. Tapi ini gambar, 2 gambar ya. Satu benda dilihat dari pandangan yang berbeda ya. Satu pandangan depan, satu pandangan samping. Betul ya? iya. Betul? Iya, Pak. Oke, kita petan itu kita coba lihat satu-satu. Lubangnya dulu. Diameternya sudah betul? Sudah betul diameternya? Harus ada garis yang ke pusat lingkaran nggak sih, Pak? Atau Garis pusat. Udah ada belum garis pusatnya? belum? Pusatnya, tapi di sini kalau Anda perhatikan, ada di sini, ini. Udah cukup mewakili belum? Maaf, Pak, di saya agak delay gitu, jadi belum muncul. Oke, yang 1 inch sama 0,75 inch ini udah cukup mewakili belum untuk memberikan lokasi dari si lingkaran ini? Oh, itu sudah. Udah ya? Berarti itu udah ada nggak masalah dong ya? Dari segi ukuran lubangnya kita tahu diameternya. Dari sisi lokasinya juga kita bisa tahu ya. Oke? Apalagi kira-kira Joko Bayu? Jadi ini nggak ada masalah ya. Apalagi? Itu, Pak, apa? Yang tanda panahnya ke arah dalam tuh bukannya seharusnya taruh apa? Angkanya itu di luar ya, Pak? Oke. Perhatikan di sini. Ini ada angka ukur yang menyeberang dari garis ukur.
Nah, nggak boleh ya. Jadi harusnya ini biasakan memberikan garis ukur itu dari sisi dalam, tampilkan dari yang ukurannya kecil dulu. Jadi harusnya 0,5 ini ada masuk ke sisi kanan, masuk ke dalam. Ya, Joko Bayu ya. Iya. Ada lagi, Joko Bayu? Ya. Nah ini. Kalau kalian perhatikan ya, pertama ini, dimension line should not cross extension line. Jadi garis dimensi nggak boleh memotong garis bantu. Ya, itu yang tadi saya sebutkan. Jadi harusnya ini masuk ke dalam sini. Oke. Karena ini dua pandangan, harusnya center line, garis pusat, ini nggak boleh disatuin. Jadi harus terpisah. Harus ada dua center line. Meskipun ini maksudnya titik pusat yang sama untuk sebuah lubang. Di sini, the ladder line should point to the center. Jadi, sebaiknya untuk garis ladder line, ya, ini sebaiknya dia menuju ke pusat dari lingkaran ya, garis ininya. Harusnya menuju ke sini, menuju ke pusat dari lingkaran. Karena dia menunjukkan diameter dia berapa. Ya. Oke, ini salah ya. Salahnya karena dia tadi seperti yang ditanyakan sama Eric atau siapa tadi ya? Eric atau yang nanya, boleh nggak kalau pemberian ukurannya beda-beda? Ini nggak boleh, harus konsisten. Nah, ini yang satu ini salah. Karena kenapa salah? Karena dia menggunakan standar Europe atau standar ISO. Harusnya dia di tengah-tengah garis dimensi atau garis ukur. Oke, cukup jelas, Joko Bayu? Apakah cukup jelas, Joko Bayu? Halo, Joko Bayu? Iya, Pak. Cukup jelas? Saya izin bertanya sih, Pak. Untuk Ya. Kemarin tuh saya waktu di praktikum tuh bisa dikasih tahu kalau misalkan ngasih dimensi itu di atas sama di kanan gambar aja gitu, Pak. Kan kalau ini kan ada yang ada yang di sebelah kiri juga, jadi kayak nggak konsisten sebelah kanan aja sebelah kiri aja. Itu sebenarnya boleh tetap? Nggak ada masalah selama dia dalam satu pandangan ya, Joko Bayu ya. Nggak ada masalah. Karena kan ini kita sebetulnya ini dua gambar yang beda ya. Ini pandangan sendiri, ini pandangan sendiri ya. Tapi dalam pandangan itu mereka konsisten. Apakah dia di atas semua, di kanan semua, atau di atas semua? No problem, Joko Bayu. Tapi memang kalau ini bisa dibuat di kanan semua, sebaiknya di kanan semua meskipun pada pandangan yang berbeda. Kurang lebih gitu, Joko Bayu poinnya. Oke, Pak. Terjawab ya, Joko Bayu ya? Iya, Pak. Ya, terjawab, Pak. Oke, good. Ada lagi pertanyaan? Ini mungkin contoh terakhir untuk kita sore hari ini. Nah, ini satu benda, ya, masih menggunakan standar American atau ASME. Nah, kira-kira nih, apa salahnya gambar ini atau kurangnya dari gambar ini?
gambar yang atas garis yang menunjukkan diameternya nggak menuju ke pusat juga, Pak. Ini menuju ke pusatnya ya? Seharusnya iya, Pak. Menuju pusat ya. Terus apalagi Rizky Nimpa? Kalau tadi aturannya Bayu bilang, Joko Bayu, kalau ini di atas semua, bawah semua ya. Jadi sebaiknya yang 60 itu kalau bisa taruh di bawah. Gitu ya? Iya, Pak. Taruh di bawah. Terus apa lagi? Ada lagi? Boleh bantu Ada yang jawab? punya ide kira-kira? Boleh Itu bantu yang jawab? 20 bisa dipindah ke kiri aja, Pak. Itu kepanjangan garis itu. Yang ini? Iya, Ini pindah ke sini ya. Oke. Gali. Ini gali kan ya? Betul? betul, Pak. Oke. Ada lagi gali atau Rizky Nimpa? Itu garis bantunya memotong itu, Pak, garis gambarnya, Pak, yang di ini, Pak, yang gambar kedua. Yang pandangan tampak mana? Tampak depan kalau nggak salah ini, Pak. Depan, yang ukuran berapa? Yang ukuran yang garis ukuran ini, Pak, yang dari 20, Pak. 20 Yang ya. Jadi tadi kalau idenya gali adalah garis 20 ini taruh di sebelah kiri supaya nanti dia nggak memotong garis gambar gitu ya. Galinya. Betul, Pak. Ada lagi? Garis dimensi yang 10, Pak. Garis dimensi yang 10. Kenapa garis dimensi yang 10? Potong sama garis bantu, Pak. Garis dimensi 10 memotong garis bantu, garis ukurnya. Yang ini. Yang ini. Iya, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kita. Nah, ya. Banyak kesalahan terjadi di sini. Ya. Tadi yang ini ya, yang 60, ini sebaiknya diletakkan di bawah sini, atau kalau dia kebanyakan, yang ukuran 60 bisa juga digambarkan pada pandangan utama di sini ya. Kan di sini juga bisa kan? 60. Oke. Ini garis ini sebaiknya dia plot up ya, bukan ada di bawah ya. Jadi sebaiknya dia diletakkan di sini dengan dia menuju pusat. Oke. Yang berikutnya, kalau Anda perhatikan di sini, ini nggak perlu nih 5. Fungsinya untuk apa 5 ini? Karena dia merupakan garis putus-putus. Kalau mau menampilkan ukuran 5, sebaiknya Anda tampilkan di sini. Ya, untuk menunjukkan angka kedalaman. Jadi, jangan memberikan garis ukur pada garis putus-putus. Ya. Oke. Lalu apalagi 25 ini 25 dan 10 sebaiknya cukup ditampilkan pada pandangan depan. Artinya 10 ini sebaiknya di sini aja ditampilkan. Begitu juga 25. 25 baiknya dia ditampilkan di sini. Di pandangan tanpa depan. Oke. 30 ini ya. Ini sebaiknya dia jadi satu dilihat dari pandangan yang 15 ini ya. Jadi dia cukup ditampilkan di sini 30 mm. Oke. Jadi kalau terlihat
meskipun informasinya terlihat sudah lengkap, tapi hati-hati ada aturan-aturan yang perlu kalian perhatikan apakah dia sudah baik atau belum. Jadi nanti bukan hanya benar, tapi juga baik. Nah, ini udah levelnya udah baik, bukan benar, baik. Kalau yang tadi masih level masih benar saja. Gitu ya. Kalau ini sebetulnya minor sih yang salahnya, tapi kurang baik. Gitu, oke? Oke, mungkin sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Maaf Pak, izin bertanya. Silakan Erik. Di gambar yang tadi Pak, misalnya di garis 45 mm-nya yang di gambar tampak atas. Nah, itu kan sebenarnya panjang utuhnya kan 60 Pak. Ya. Nah, itu ada 45 juga dari sisi kiri ke titik pusat lingkarannya. Kalau misalnya kita memberikan dimensinya itu cukup satu garis lurus aja, tapi satu garis lurusnya itu dibagi buat dua dimensi gitu bisa nggak Pak? Misalnya 45 dan kanannya itu berarti 15 gitu Pak. Boleh tidak ya? Jadi hanya satu garis tidak bertumpuk-tumpuk. Oke. Ini. Begini Erik. Secara matematika boleh. Karena 60 itu 45 tambah 15. Betul ya, Erik ya? Oke. Ya, Pak. Tapi secara manufacturing artinya beda, Erik. Kenapa beda? Karena ketika kita ngomongin 60, nanti kita akan ngomongin aturan toleransi. Nah, toleransi itu mengukurnya fiturnya dari ujung ke ujung. Jadi gini, dalam kita memberi dimensi, pasti kita akan ngomongin ukuran terluar itu udah pasti, Rick. Jadi nggak mungkin kalau di gambar ini nggak ada ukuran namanya 35, 60, sama, ya kan, karena udah jelas ya, 35, 60, dan 30. Itu sudah pasti harus muncul, Erik. Karena terkait nanti orang manufaktur akan mikir, you kudu punya bahan ukurannya segitu. Nanti ketika you udah jadi gambarnya, diukur ulang apakah produknya sudah sesuai atau belum. Itu ngukurnya adalah ukuran terluar. Jelas nggak, Erik? Iya, Pak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nanti ngomongin, maksud Anda kan gini ya, Erik ya. Di sini ditambahkan ukuran 15 gitu ya. Ininya hilang kan? Betul ya? Iya, Pak. Maksud Anda gitu kan? Nah, itu nanti maknanya lain, Erik. Karena nanti ketika Anda udah bikin, udah buat, dan dikonfirmasi. Karena kan tugas Anda itu bukan hanya merancang, tapi nanti membuat dan mengkonfirmasi. Apakah yang dibuat sudah sesuai dengan yang Anda desain. Betul nggak, Erik? Konsep desain kan gitu ya. Anda gambar, Anda baca, Anda buat, setelah Anda buat, Anda inspeksi. Apakah produk yang Anda buat sudah sesuai dengan gambar. Betul kan? Nah, kalau kita nanti ngukur, itu susah. Ngukur dari sini ke sini. Itu susah. Karena biasanya yang diukur itu hanya angka keseluruhannya berapa, Erik. Jadi kalau ditanya, apakah boleh atau enggak, jawabannya enggak boleh, Erik. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan Anda ya. Iya, Pak, terjawab. Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak, boleh bertanya, Pak? Boleh, silakan. Ahmad Zaki. Terkait gambar yang tadi, Pak. Yang mana? Yang ini? Ya, kan tadi kan kenapa yang 10 itu tidak disalahkan, Pak? Padahal kan garis dimensinya kan terpotong oleh garis bantu. Oke. Sebetulnya gini. Kalau di sini tuh kan fiturnya nggak kelihatan ya. Kalau di sini kan Anda nggak ngelihat bahwa di sini ada lonjakan sebesar 10 mm kan ya, Zaki ya?
Kalau di sini dan di sini, ini kan seolah-olah 25 sama 10 tuh nggak lihat kalau di situ ada lonjakan. Tapi kalau you gambarin di pandangan depan, kerasa bedanya nggak? Bahwa ini, ini 25, ada lonjakan, ini 10. Kerasa bedanya nggak? Kalau di sini kan seolah-olah flat nih. 10 tuh segimana sih? Jadi supaya fitur itu kelihatan. Di situ fiturnya ada lonjakan. Setelah 25 mm ada lonjakan. Jelas nggak ya? Atau dengan kata lain, 25 dan 10 itu sebetulnya masuk sebagai ukuran lokasi atau ukuran besaran. Zaki. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau Anda lihat 25 dan 10 itu menggambarkan ukuran besaran atau ukuran lokasi. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi itu merupakan lokasi ya, Jack ya. Kalau Jack lihat 25 dan 10 itu lebih terlihat kalau dicantumkan di gambar tanpa depan ya. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Thank you Jack atas pertanyaannya. Good question. Pak, yang untuk dimensi yang 10 bagian pandangan depan itu kan garis ukur sama garis bantunya kan dia berpotongan, apakah tidak salah? Yang mana? Yang ini ya, pandangan depan yang 10 itu. Ya, ini sebaiknya yang ini. Harus kan dikasih kecil saja. Ya, ini harusnya dibuat sebisa mungkin tidak berpotongan ya. Iya. Ya, good. Betul. Fadil. Itu sebaiknya dibuat kecil agar tidak memotong dari garis bantu, nggak boleh saling berpotongan sebisa mungkin ya. Ada lagi? Ya. Garis ukurnya dari dalam sama dari luar, yang mana tuh? Oke. Jawabannya sebenarnya gampang sih. Kalau dia space-nya nggak cukup, tanda panahnya dibuat dari luar, kayak gini. 5, 10, karena kan dia nggak punya space cukup ya. Betul? Ali? Kalau dia space-nya, ya kalau 10 Anda buat sini kan 10 gitu ya. Bisa jadi kan garis ini nanti nggak kelihatan ya. Kalau Anda tulis di dalam, nggak kelihatan ya, Ali ya, tanda panahnya itu ya. Jelas maksudnya Ali? Ya, lebih ke arah itu sih, nggak ada rule of thumb-nya, itu lebih ke kalau dia memang terlalu pendek, ya nggak bisa kita udah mana ada garis, udah mana ada angka ukur di dalam space itu ya, itu malah nggak kebaca Li. Biasanya untuk ukuran-ukuran yang kecil itu dibuat di luar, gitu Li, tanda panahnya ya, Li ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, mungkin nanti saya akan kasih exercise lah kalau waktunya cukup
Kalau waktunya nggak cukup ya udah, nggak usah ngasih latihan. Saya masuk lagi ke basic teorinya ya. Jadi tadi sudah saya berikan contoh beberapa gambar yang mana yang betul, mana yang kurang betul, mana yang salah, salahnya di mana, rasanya sudah kita bicarakan ya. Sekarang saya masuk ke konsep lagi nih, oke? Ini untuk penunjukan ukuran, garis proyeksi, garis dimensi, garis penunjuk di gambar dengan garis tipis lurus, garis proyeksi gambar melebihi garis dimensi, di gambar tegak lurus terhadap bidang yang diberi ukuran. Oke, jadi kalau kita ingin membuat proyeksi, maka garis proyeksi dibuat miring, tetap sejajar satu sama lain, dengan garis dimensi, dibuat sejajar dengan bidang ukur. Oke, mungkin ini nggak terlalu bisa dikatakan nggak terlalu urgent lah untuk kalian pahami sekarang ya. Oke. Garis benda dan garis sumbu tidak boleh digunakan sebagai garis dimensi. Tadi udah jelas ya bahwa kalau kita mau ngasih ukuran itu dibuat namanya garis bantu ya. Jadi nggak boleh tuh, dia harus bersentuhan langsung. Atau Anda ngasih ukuran langsung dari garis gambar, nggak boleh. Ya, jadi ini langsung ke garis gambar nggak boleh, harus dibuat garis bantu. Apa ini? Nomor 5. Oke. Oke, nah ini tadi yang saya cantumkan. Untuk garis ukur, itu ujungnya ada yang bentuknya seperti ini. Ada yang bentuk seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini boleh semuanya. Ya. Jadi yang mana digambarkan dengan garis pendek yang membentuk kail bersudut 15 derajat, seperti ini, boleh lancip. Atau 90 derajat. Nah, keduanya membentuk sudut 90 derajat, boleh. Atau masing-masing 45. Dengan menggunakan garis tipis B. Atau juga bisa menggunakan garis miring 45 derajat seperti ini. Atau membuat sebuah seperti ini. Lingkaran dengan diameter 3 mili. Semuanya boleh. Ini macam-macam garis. Tapi yang umum digunakan itu biasanya yang ini. Yang ini dan ini. Ini yang sangat umum digunakan dalam gambar teknik. Nah ini tadi ujung garis ukur ya, ujung pangkalnya boleh seperti ini. Boleh ya. Nah ini ada aturannya, penunjukan ukuran. Ada perbandingan antara tinggi sama panjangnya, 1:4 ya umumnya. Oke. Mungkin itu dulu ya terkait dengan garis ukur, angka ukuran. Ya ini sistem pemberian dimensi lah, ada yang align system sama unidirectional system. Kalau align itu dia dibuat semuanya gini, bedanya align system sama unidirectional system tuh gini. Kalau align system, angka itu ngikutin dari bentuk garis. Jadi, nulis angkanya itu paralel dengan garis yang kita buat. Itu namanya align system. Kalau unidirectional system, kita cuma punya satu arah angka. Di mana semua angka ini horizontal. Nggak peduli garis ukurnya kemana, pokoknya saya mau bikin nulis angka ukurnya itu semuanya horizontal. Itu unidirectional system. Kalau line system, cara nulis angkanya ngikutin maunya garis kemana. Ya. Oke, ini penunjukan ukuran. Tadi ya, jika ruang untuk menuliskan angka ukuran di antara garis dimensi tidak mencukupi, angka ukur dapat ditulis seperti yang ditunjukkan gambar samping. Boleh gini, atau boleh kalau ini standar Europe ya, kalau standar Amerika, angkanya di dalam,
lalu kemudian tanda panahnya yang di luar. Itu juga boleh. Ya. Oke, kalau satuan ukuran umumnya dalam teknik mesin sih milimeter ya. Kalau sipil mungkin sentimeter atau meter. Simbol mungkin yang akan saya sampaikan, ini beberapa simbol yang penting ya. Dalam pemberian dimensi, ada simbol seperti ini menandakan dia bentuk fitur untuk ukuran diameter. Jadi kalau ada tulisan angka ukur, lingkaran, lalu kemudian dia punya ini ya, di sini dia diberi garis ukur, ada, dia punya dimensi seperti ini, maka otomatis artinya dia punya diameter 10 mm. Tapi kalau ada chamber atau lengkung ya, lalu kita kasih tanda panah seperti ini, dan ada tulisan R, 5 artinya jari-jari filenya 5 mm. Jadi R ini untuk menunjukkan radius, 0 coret untuk menunjukkan diameter, kalau ini menunjukkan bujur sangkar ukuran berapa. Kalau ini SR, spherical radius, atau spherical diameter, diameter bola atau diameter jari-jari bola. Ya, cukup make sense. Ya. Nah, ini contohnya penerapan simbol, artinya ini menunjukkan fiturnya berbentuk silinder dengan diameter 30. Ini menunjukkan bentuk lengkungnya, dia berbentuk silinder, diameter 30, 40. Ini berbentuk lubang, diameter 2, dan seterusnya. Nah, ini bentuk radius 8 mili, ini radius 8 mili, dan seterusnya. Nah, mungkin kalau ada tulisan T, ini menandakan T itu menunjukkan thickness. Apakah dia 1 atau 2, itu menunjukkan ketebalan dari sebuah material. Nah, ini menunjukkan spherical. Oke. Nah, ini menunjukkan square atau bentuknya kotak ya. Jadi beda, bedanya ini sama balik ke sini. Kalian kebayang nggak bedanya apa? Ini kan diameter 30, kalau ini spherical 40. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Halo? Oke. Jadi kalau ini dia bentuk fiturnya itu persegi dengan lebar permukaan atau panjang 40. Sedangkan yang ini bentuknya silinder ya. Kalau ini kan silinder bentuknya nih. Jadi dia bentuknya silinder, kalau tadi bentuknya persegi ya. Simbol-simbol tadi. Rasanya cukup make sense ya, Ali ya. Dan yang lain untuk bentuk-bentuk simbol-simbol ini. Apakah ada yang aneh atau enggak? Rasanya sih semuanya normal ya, bentuk simbolnya menggambarkan bentuknya seperti apa gitu ya. Cukup jelas ya? Mungkin saya oke lah, ini aturan di ini ya, penulisannya. Simbol-simbol rasanya nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya deh, ya. Oke, mungkin sementara itu dulu. Apakah masih ada pertanyaan terkait dengan dasar-dasar pemberian dimensi?
Halo, apakah ada pertanyaan? Ini teoretikal sekali ya. Oke, rasanya mungkin demikian dulu. Apakah masih ada pertanyaan? Gali, ada pertanyaan Gali? Belum ada, Pak. Kalau belum ada nih, kalian rasanya cukup capek juga nih kuliah dari jam 1 ya, Gali ya. Saya minta waktu kalian 5 menit lah untuk istirahat lebih awal. Saya bisa akhiri kali? Bisa, Pak. Oke, kalau mungkin kita bisa akhiri. Terima kasih semuanya atas waktu yang sudah kalian curahkan untuk belajar gambar teknik ini. Ya, kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin masih dimasuk ke bab toleransi dan pemberian ukuran ya, terutama untuk mendetailkan materi terkait dengan aturan toleransi. Jadi setelah dimensi ada namanya toleransi ya. Tapi hanya pengenalan saja sih, karena lebih jelasnya terkait dengan toleransi nanti ada ilmunya sendiri, yaitu akan dibahas di gambar mesin. Oke. Sekali lagi saya berikan kesempatan, apakah masih ada pertanyaan sebelum saya akhiri kelas kita hari ini? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih atas waktunya semuanya. Oke, saya tutup pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya.